Sobat Koperasi Indonesia. Di video kali ini kita dari kelompok 6 ingin membahas materi mengenai keberadaan kegiatan koperasi. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan, kami akan mengenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nastina dan rekan-rekan saya. Saya Stensya, saya Simana Kita, dan Berhera Sabrina. Saya Mobilarusa. Yuk, simak pembahasan kita. Halo Sobat Koperasi. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus memahami dua kata kunci utama. Yang pertama ada koperasi dan yang kedua ada kewirausahaan. Seperti yang kita ketahui semua, koperasi merupakan badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya sendiri. Bukan hanya demi keuntungan, tetapi untuk kesejahteraan anggotanya. Lalu yang kedua adalah kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan sebuah langkah untuk menciptakan ide baru, memanfaatkan sumber daya yang ada. Lalu kewirausahaan koperasi apa sih? Nah, kewirausahaan koperasi merupakan pengembangan usaha yang dikelola oleh koperasi itu sendiri. Yang pertama, ada prinsip kewirausahaan koperasi. Koperasi bukan hanya tentang simpan pinjam atau distribusi. Lebih dari itu, koperasi bisa menjadi pusat kewirausahaan kolektif. Prinsip utama dalam kewirausahaan koperasi antara lain ada 5. 1. Partisipasi anggota yang aktif. Anggota tidak hanya sebagai pengguna jasa, tapi juga terlibat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan usaha. Yang kedua, pemimpin demokratis, tidak ada dominasi modal. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama. Yang ketiga, orientasi pada kebutuhan anggota. Kegiatan usaha koperasi harus berakar dari kebutuhan nyata anggotanya. Yang keempat, inovasi dan usaha. Koperasi harus mampu berinovasi agar tetap relevan dengan perkembangan pasar dan teknologi. Pendidikan dan pelatihan, penguatan kapasitas, dan pengurus sangat penting untuk kelanjutan usaha. Baik, selanjutnya ada faktor kunci keberhasilan kewirausahaan koperasi. Nah, banyak koperasi di Indonesia yang gagal berkembang karena kurangnya pemahaman atau belum mengimplementasikan prinsip kewirausahaannya secara optimal. Padahal, semangat kewirausahaan sangat penting agar koperasi dapat bertahan, bersaing, dan memberikan manfaat nyata bagi anggotanya. Berikut adalah beberapa faktor kunci yang sangat menentukan keberhasilan kewirausahaan koperasi. Yang pertama ada kepemimpinan transformasional. Seorang pemimpin koperasi tidak cukup hanya menjalankan tugas administratif saja, namun ia juga harus mampu menjadi inspirasi, menciptakan perubahan positif, serta mengarahkan koperasi menuju visi jangka panjang. Kepemimpinan seperti ini dapat mendorong semangat kolaboratif dan inovatif di antara anggotanya. Yang kedua ada strategi bisnis yang jelas. Koperasi perlu memiliki rencana usaha yang matang dan realistis. Ini mencakup analisis pasar, pemilihan model bisnis yang tepat, perencanaan keuangan, serta strategi pemasaran. Strategi yang kuat dapat membantu koperasi menetapkan arah usaha yang jelas dan menghadapi tantangan secara
terstruktur. Yang ketiga ada keterlibatan dan loyalitas anggota. Kekuatan koperasi ada pada anggotanya. Jika anggota merasa memiliki dan merasakan manfaat nyata, mereka akan lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan maupun pengambilan keputusan. Suasana koperasi yang partisipatif dan terbuka ini mendorong loyalitas yang tinggi bagi para anggotanya. Yang keempat ada keterbukaan dan akuntabilitas. Transparansi dalam laporan keuangan dan aktivitas koperasi sangat penting. Ini menciptakan kepercayaan dan memperkuat akuntabilitas pengurus terhadap anggotanya. Koperasi yang terbuka akan lebih dipercaya dan mendapatkan dukungan baik dari anggota sendiri maupun mitra eksternal. Yang kelima ada diversifikasi usaha. Untuk menghindari ketergantungan pada satu jenis usaha saja, koperasi perlu jeli melihat peluang baru. Diversifikasi usaha ini dapat memperluas sumber pendapatan dan meningkatkan ketahanan koperasi terhadap gejolak ekonomi. Namun, setiap pembangunan usaha harus tetap direncanakan secara cermat. Yang keenam ada pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan profesionalisme pengelolaan koperasi. Digitalisasi sistem keanggotaan, akuntansi, pemasaran online, hingga e-commerce menjadi kunci untuk menjangkau lebih banyak pasar dan menarik minat generasi muda. Yang terakhir ada akses pada modal usaha. Modal adalah kunci agar koperasi dapat tumbuh. Koperasi juga harus pintar dalam mengelola simpanan anggota, mengakses dana bergulir, serta membangun kerjasama dengan lembaga keuangan atau mitra investasi. Namun, semua penggunaan dana juga harus tetap hati-hati dan dapat dipertanggungjawabkan. Ada studi kasus koperasi yang sukses dan gagal di Indonesia. Mari kita lihat beberapa contoh koperasi yang telah berhasil di Indonesia. Pertama, ada Koperasi Peternak Susu Bandung Utara. Koperasi ini didirikan oleh para peternak kecil di Lembang. Dulu mereka menjual susu mentah ke tengkulak dengan harga rendah. Kini koperasi ini memiliki pabrik pengolahan susu sendiri. Produk olahannya seperti yogurt dan keju. Serta mereka juga menjalin kerjasama dengan retail nasional. Kunci keberhasilannya itu ada inovasi produk, pelatihan anggota, dan manajemen yang profesional. Kedua, ada Koperasi Jasa Purna Bakti KO Indonesia di Bekasi. Pak Bambang selaku Ketua Koperasi Jasa Purna Bakti menceritakan perjalanan panjang koperasi ini sejak didirikan pada tahun 2008, yaitu tepatnya pada 8 Januari. Koperasi ini awalnya hanya beranggotakan 20 orang yang mengumpulkan modal usaha untuk membeli 1 unit kendaraan angkutan barang. Kini koperasi tersebut memiliki 30 unit kendaraan angkutan barang dan 4 unit kendaraan angkutan karyawan, serta mereka memiliki usaha catering dan antar jemput karyawan dengan keuntungan yang dibagikan kepada anggotanya mencapai sekitar 5 miliar. Koperasi ini menurut Pak Bambang didorong oleh transparansi, kejujuran, keberanian, dan integritas dalam pengelolaan koperasi. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh studi kasus koperasi yang mengalami kegagalan di Indonesia, yaitu ada KSP Indosura Cipta.
Koperasi simpan pinjam Indosuria Cipta ini pernah menjadi salah satu koperasi terbesar di Indonesia dengan dana anggota mencapai triliun rupiah. Namun pada tahun 2020 koperasi ini mengalami gagal bayar kewajiban kepada anggotanya dan kerugiannya yang ditaksir lebih dari 16 triliun. Kegagalan ini terjadi karena beberapa faktor seperti praktik investasi yang menyimpang dari prinsip koperasi, iming-iming bunga tinggi, kurangnya transparansi, rendahnya literasi keuangan anggota, serta lemahnya pengawasan dari pihak berwenang. Kasus ini menjadi pukulan besar bagi dunia koperasi Indonesia, namun juga memberikan pelajaran penting. Keberhasilan koperasi tidak hanya cukup dengan modal besar, tetapi harus didukung oleh tata kelola yang baik, transparansi keuangan, pendidikan bagi anggotanya, dan pengawasan yang kuat. Dari kegagalan Indosuria Cipta ini, banyak koperasi yang mulai berbenah, seperti memperbaiki sistem, melibatkan anggota, dan menjaga nilai koperasi. Kegagalan ini mengingatkan kita bahwa keberhasilan koperasi bukan hanya diukur dari besarnya aset, tetapi juga dari kekuatan nilai, integritas, dan kepercayaan. Koperasi yang sehat adalah koperasi yang jujur, transparan, dan mampu belajar dari kesalahan. Tantangan umum koperasi dan solusinya. Tantangan umum koperasi itu meliputi yang pertama kepemimpinan yang lemah. Kepemimpinan yang tidak kompeten dan tidak transparan dapat menyebabkan kegagalan koperasi. Yang kedua itu ada kurangnya partisipasi anggota. Koperasi yang anggotanya pasif cenderung mengalami stagnasi dan kesulitan dalam mengambil keputusan. Yang ketiga itu ada pesaing pasar dan keterbatasan modal. Koperasi sering menghadapi pesaing yang ketat di pasar dan keterbatasan modal untuk ekspansi usaha. Solusinya meliputi yang pertama itu peningkatan edukasi, memberikan pelatihan kepada anggota tentang manfaat koperasi dan pentingnya partisipasi aktif. Yang kedua ada akses pembiayaan, mencari sumber pembiayaan alternatif dan menjalin kemitraan strategis. Yang ketiga itu ada digitalisasi, mengadopsi teknologi untuk efisiensi operasional dan pelayanan anggota. Peran generasi muda dan masa depan koperasi. Generasi muda punya peran strategis dalam keberlangsungan dan inovasi koperasi. Anak muda bisa membawa semangat baru, ide kreatif, dan kemampuan digital yang sangat dibutuhkan koperasi modern. Jangan anggap koperasi sebagai sesuatu yang kuno. Koperasi justru bisa menjadi laboratorium kewirausahaan sosial yang sangat relevan dengan zaman. Nah, sobat koperasi, sebelum aku tutup, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pada dasarnya, keberhasilan kewirausahaan koperasi bukan hal yang mustahil. Dengan adanya beberapa prinsip kewirausahaan, partisipasi yang aktif, serta manajemen yang tepat, koperasi bisa menjadi kekuatan ekonomi yang amat luar biasa. Nah, itu pembahasan terkait materi. Terima kasih ya sudah menonton video kita. Cita-cita saya, impian saya nanti pabrik-pabrik besar
harus melakukan usaha. Perusahaan-perusahaan perikanan kita, kapal-kapal ikan kita yang besar-besar dimiliki oleh koperasi. Saya ingin membesarkan koperasi. Di saat semangat membangun Indonesia kian bergelora, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya peran koperasi sebagai sokoguru perekonomian bangsa. Koperasi harus menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi, khususnya bagi masyarakat desa. Dalam upaya memperkuat perekonomian rakyat dari akar rumput, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap pemberdayaan desa melalui program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Salah satu juga keputusan besar kita adalah kita dalam waktu dekat akan membentuk 75.000 sampai 80.000 koperasi desa. Ada yang berbentuk berbasis pertanian, ada yang berbasis nelayan, dan ada yang berbasis lain. Tapi intinya adalah kita ingin ekonomi desa, ekonomi rakyat yang paling bawah bergerak dengan cepat, memobilisasi kekuatan yang kita punya untuk menggerakkan seluruh ekonomi, dan ini akan ada suatu dampak yang sangat besar. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Instruksi Presiden atau Impres di nomor 9 tahun 2025. Kantor sepakat pembentukan Koperasi Desa atau Kopdes Merah. Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih bukan sekedar lembaga ekonomi, tetapi juga sebuah gerakan rakyat, sebuah upaya nyata untuk menyejahterakan petani, nelayan, dan pelaku UMKM di seluruh pelosok negeri. Hal ini telah tertuang dalam Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Melibatkan 18 kementerian dan lembaga, 80.000 koperasi desa atau kelurahan merah putih akan dibentuk bersama pemerintah daerah se-Indonesia. Gerakan tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran negara untuk menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap desa akan kita minta untuk segera mendirikan koperasi yang masuk dalam suatu jaringan koperasi nasional, dan setiap desa akan kita bantu kredit. Kita harapkan tiap desa akan punya gudang, tiap desa akan punya kamar pendingin untuk menyimpan hasil panen, dan setiap koperasi akan kita beri kredit untuk punya truk. Kita harapkan tiap koperasi desa akan punya 2 truk masing-masing, sehingga nanti koperasi desa, petani desa tidak akan ada hasil panen yang tidak sampai ke pasar, dan nanti pupuk bisa diambil dalam waktu cepat langsung ke gapoktan, dan tidak boleh lagi ada terlalu banyak perantara, terlalu banyak tengkulak, dan nanti ada gerai-gerai di tiap koperasi desa, dan tiap gerai diantaranya ada gerai apotek desa. Jadi tiap desa akan punya apotek dengan obat yang terjangkau oleh rakyat. Melalui koperasi, kita bangun Indonesia dari desa. Bersama Presiden Prabowo, ayo berkoperasi, koperasi bangkit.